Halo, nama saya Yosua Elana Batu Sugau. Saya dari kelas 11 IPA 3 dan di sini saya akan menjelaskan gas rumah kaca. Jadi yang akan saya bahas di sini ada latar belakang. Yang kedua ada masalah. Yang ketiga ada dampak. Yang keempat solusi dan kelima adalah kesimpulan. Jadi sebelum saya membawa kita lebih jauh kepada gas rumah kaca, kita harus mengetahui dahulu apa itu rumah kaca. Nah, rumah kaca itu adalah ini. Rumah kaca adalah rumah yang di sekelilingnya dibangun oleh kaca dan biasanya di dalam itu ada terdapat tumbuh-tumbuhan, ada terdapat tanaman dan sebagainya. Jadi, sinar matahari yang mengenai rumah kaca tersebut akan diserap oleh rumah kaca ini. Dan sinar matahari tersebut akan tinggal di dalam rumah kaca ini dan menghangatkan apapun yang ada di dalamnya, baik tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan benda atau apapun itu. Tetapi enggak semuanya bakal ketahan di dalam rumah kaca ini. Jadi sinar matahari tersebut ada yang sebagian terpantulkan ke atas kembali. Nah, jadi sama halnya seperti bumi, sinar matahari yang mengenai bumi akan diserap oleh bumi dan akan menghangatkan apapun yang ada di bumi. Atmosfer kita akan dihangatkan oleh sinar matahari, tetapi sebagiannya lagi akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, jadi itu dia. Dan sekarang saya akan membawa kita mengenal lebih jauh apa itu gas rumah kaca. Nah, jadi masalahnya sini. Sebentar. Saya akan menjelaskan gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca adalah fenomena di mana suhu di bumi semakin panas dan suhu di bumi semakin naik, sehingga menyebabkan berbagai masalah yang ada di bumi. Nah, secara umum, efek rumah kaca ini sebenarnya sangat normal terjadi. Tetapi dikarenakan efek rumah kaca ini sangat begitu cepat terjadinya, maka akan menimbulkan beberapa masalah. Nah, jadi masalah yang pertama ada ketika fenomena efek rumah kaca ini berjalan begitu cepat yang dapat mengakibatkan berbagai kerusakan di permukaan bumi. Nah, jadi efek rumah kaca ini nih sebenarnya sudah normal terjadi. Tetapi sekarang sudah enggak normal lagi, bukan merupakan hal yang normal. Dikarenakan lama-kelamaan suhu di permukaan bumi kita ini menjadi sangat panas karena banyak panas matahari yang tertampung di bawah atmosfer bumi yang seharusnya dipantulkan keluar angkasa tetapi ketahan di dalam bumi. Jadi itu yang menyebabkan suhu di bumi ini semakin panas. Jadi, nah ini dia. Jadi gas-gas rumah kaca ini yang pertama, gas yang ada di rumah kaca ini yang pertama ada ini gas karbon dioksida atau CO2. Gas karbon dioksida atau CO2 ini berasal dari sumber alam seperti gunung Merapi, napas hewan dan pembusukan tumbuhan. Dan sumber manusia juga bisa menjadi bisa menjadi terbuatnya karbon dioksida seperti bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas alam untuk menghasilkan energi. Nah, jadi setelah kita tahu karbon dioksida, kita lanjut ke N2O. Gas N2O. Jadi gas N2O ini dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan seperti mobil, motor, dan yang lain-lainnya. Jadi gas N2O ini sangat berbahaya dikarenakan gas ini nih 298 kali menimbulkan pemanasan global dibandingkan CO2.
Jadi gas ini sangat berbahaya dikarenakan lebih kuat 298 kali daripada CO2 ini. Nah, dan juga gas N2O ini sangat berbahaya dikarenakan umur dari gas N2O ini bisa mencapai 150 tahun. Nah, jadi seperti itu. Dan fakta yang menarik, ketika macet lalu lintas seperti mobil, motor di lalu lintas seperti itu, jadi gas yang dihasilkan oleh motor dan mobil tersebut akan berkumpul dan menjadi udara tercemar dan menyebabkan polusi udara. Seperti itu. Dan akan sangat berbahaya bagi napas kita, bagi muka kita. Nah, jadi sumber emisi gas rumah kaca ada skala. Jadi skala yang paling besar ini ada di listrik 25%, dan ada makanan dan penggunaan lahan ada 12%, dan ini ada mobil dan motor ada sebesar 12%-an. Terus ada industri seperti pabrik atau apapun itu. Jadi di sini ada 21%, dan bangunan ada 6%, serta yang lainnya ada 10%. Jadi itu skala yang didapatkan. Nah, kita masuk ke dampak. Jadi dampak yang terjadi ketika gas rumah kaca ini dan efek rumah kaca ini, jadi dampaknya terjadi adalah di mana bumi kita suhunya semakin naik, suhunya semakin panas, dan menyebabkan pemanasan global. Nah, yang kedua ada iklim kita berubah-ubah. Nah, seperti ini. Bisa di siangnya panas, bisa di malamnya timbul hujan, kayak gitu-gitu. Habis itu setelah kita mengetahui dampaknya, Solusi agar bumi kita tetap sehat adalah melakukan penghijauan atau reboisasi, atau menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang. Jadi itu adalah solusi yang pertama. Jadi solusi yang kedua ada menggunakan kendaraan-kendaraan umum seperti bis, seperti kereta api, dan lain sebagainya. Itu solusi yang kedua. Solusi yang kedua ada reduce, reuse, recycle. Jadi mendaur ulang kembali. Mendaur ulang itu seperti sampah-sampah gitu didaur ulang, bisa menjadi kerajinan kembali dan digunakan kembali. Nah, jadi begitu. Dan ada yang solusi yang keempat ini adalah menghemat listrik. Ya, jadi bisa mematikan lampu, bisa pokoknya menghemat listrik itu seperti mematikan lampu dan lain-lainnya. Nah, kesimpulannya adalah efek rumah kaca ini sangat berbahaya bagi kita, sehingga mengakibatkan suhu di bumi ini semakin panas dan panas. Sebenarnya kita sudah merasakan efek rumah kaca ini, di mana hari yang dulunya enggak sepanas sekarang menjadi sepanas sekarang. Di mana kita yang keluar aja sebentar bisa langsung hitam gitu-gitu. Di kesimpulannya itu efek rumah kaca ini sangat mengakibatkan kita kerugian yang besar seperti itu. Nah, marilah kita melakukan dan merawat bumi kita, seperti melakukan penghijauan, seperti kita menghemat listrik, seperti kita mendaur ulang sampah dan menggunakan angkutan umum seperti bis dan lain-lainnya. Nah, mungkin sekian dari saya, dan ya sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau apapun itu yang mengakibatkan ada yang salah-salah atau apapun itu, saya minta maaf. Dan selebihnya sekian dan terima kasih.